rahmatnya, hidayah dan taufiknya, serta kekuatan yang telah diberikan kepada kita semua. Pada pagi ini kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan fikih ibadah. Yang kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Syiyam. Adapun tema yang kita sama-sama akan pelajari adalah adab sahur dan berbuka. Adab berbuka dan sahur. Assalamualaikum. Pembahasan ini sangat penting untuk kita perhatikan karena saum terikat dengan dua hal ini, yakni sahur dan berbuka. Assalamualaikum. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa manusia umat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan dalam berbuka. Demikian pula Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam sahur bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan. Faktanya terkadang hal ini dijadikan disepelekan bisa jadi atau kurang diperhatikan. Pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan menyampaikan, kita sama-sama mengkaji hadis-hadis yang dibawa oleh muallif rahimahullah ta'ala Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram seputar istihbabu ta'jilil iftar, yakni adab berbuka dan sahur. Apa saja yang harus kita perhatikan, ya, baik dalam berbuka demikian pula dalam sahur. Mengingat banyak hadis-hadis yang menjelaskan seputar hal ini. Terlebih sebentar lagi kita masuk insyaallah ta'ala hitungan hari kurang dari 1 pekan insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk di bulan Ramadan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk di pembahasan insyaallah ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua sebagai umatnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhuma. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalun nasu bi khairin, manusia mereka senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalu al-fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. La yazalu an-nasu bi khairin, senantiasa manusia bi khairin dalam kebaikan, ma'ajjalu al-fitra, selama mereka menyegerakan dalam berbuka. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, redaksi Imam At-Tirmidzi dibawakan oleh muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani min hadithi Abi Hurairah, dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, yakni isyarat bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra.
hambaku yang paling aku cintai adalah ajaluhum fitra, mereka yang paling bersegera dalam berbuka. Sekali lagi, ahabbu ibadi ilayya, hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah ajaluhum fitra, mereka yang paling bersegera dalam berbuka. Nah, demikian dua hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Kita masuk takhrij. Ya, kedua hadis tersebut. Hadis yang pertama, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Imam Bukhari mengeluarkan dalam Kitabus Syiyam. Dalam Kitabus Syiyam. Babu ta'jilil iftar. Bab ta'jilil iftar, bab menyegerakan dalam berbuka. Bab bersegera dalam berbuka. Demikian pula riwayat Imam Muslim. Sedangkan hadis yang kedua, yakni hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, akhrajahu At-Tirmidzi fi abwabi as-siyam. Beliau rahimahullah taala mengeluarkan hadis ini di bab shaum. Babu ma jaa fi ta'jilil iftar, bab ya, seputar menyegerakan dalam berbuka. Para ulama berselisih pendapat tentang riwayat ini. Ini riwayat ini. Tuh. Wa hadzal hadits tafarrada bihi Tirmidzi an baqiyati ashabi as-sunan. Di mana Imam At-Tirmidzi menyendiri dalam periwayatannya dari ashabus sunan. Redaksinya dari Rasulullah SAW, adapun isinya matanya adalah dari Allah SWT. Oleh karena itu dihukumi seperti hadis biasa pada umumnya. Artinya derajat hadis itu bisa sahih, bisa pula dhaif. Na'am, wallahu a'lam. Sehingga di sini dikatakan wa isnaduhu dhaifun. Sanad hadis ini dhaif, wallahu a'lam. Namun Al-Hafidh meletakkan hadis yang kedua Imam At-Tirmidzi sebagai penguat dari hadis induk, hadis pokok, yaitu hadis siapa? Abu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian. Jadi umdahnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nah, al-haditsu, kita masuk ke fikih hadis. Al-haditsu dalilun ala istihbabi ta'jili al-iftar. Jadi di antara adab yang harus diperhatikan bagi kita yang hendak saum adalah bersegera dalam berbuka, menyegerakan berbuka. Ini salah satunya. Hadis ini menjadi dasar istihbab ta'jilil iftar. Anjuran bersegera dalam berbuka. Wal mubadarati bihi hina hululi waqti, dan bersegera ketika waktunya sudah tiba. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu apa? Terbenamnya matahari. Wa hadha huwa hadjun nabi, dan ini merupakan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ta'jilil iftari taysirun 'alan nas. Bersegera dalam berbuka itu
ada kemudahan ala nasi bagi manusia. Wa bu'dun an sifati tanattu' wal ghulu fid din. Dan jauh dari sikap tanattu' wal ghulu. Tanattu' itu sikap berlebihan dalam agama. Sikap berlebihan dalam agama. Karena Allah Rabbul Alamin mengatakan la taghlu fi dinikum. Kalian jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Tuh. Wa qad imtathala hadzal adaba khairul qurun sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang mulia ini telah ditunaikan oleh sebaik-baik generasi, generasi terbaik. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Al-Bukhari mengatakan dalam sahihnya, wa aftara Abu Sa'idin hina ghaba qursus syamsi. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau biasa berbuka ketika terbenam matahari. Artinya ketika segera, sebagai isyarat. Qala Amr ibn Maimun Al-Audi rahimahullah. Amr bin Maimun Al-Audi rahimahullah berkata, kana ashabu Muhammadin, dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asra'un nasi iftaran. Asra'un nasi iftaran. Mereka adalah orang yang paling segera dalam berbuka, paling cepat dalam berbuka. Wa abta'uhum suhura aw sahura. Dan paling lambat, paling terlambat dalam sahur. Nah, akhrajahu Abdul Razzaq wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari isnaduhu shahih. Sanad hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari sanadnya baik. Dikeluarkan pula oleh Imam Abdul Razzaq. Ya. Amr bin Maimun Al-Audi rahimahullah. Fa'ala al-muslimi an yahris ala tatbiqi hadhihi sunnah. Maka seorang muslim harus berusaha keras untuk mengamalkan sunnah ini, yaitu ta'jilul iftar, bersegera dalam berbuka. Wa min wasaili dzalika an yatafarrag as-shaim akhiran nahar li tilawatil Qur'an wa dzikri wa du'a. Ini yang harus saya kira dijadikan sebagai catatan penting. Di antara wasilahnya, penghantarnya agar kita bisa menunaikan sunnah ini, yakni bersegera dalam berbuka, adalah an yatafarrag as-shaim. Ya. Orang yang saum bertafarrug. Tafarrug itu mengkhususkan, meluangkan waktunya akhiran nahari, di penghujung dari siang, yakni pada asar, setelah asar, li tilawatil Quran, untuk tilawah Al-Quran, wa dzikri, dzikir, wa jadi wa min wasaili dzalik. Jadi di antara wasilah agar kita bisa tatbik, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ta'jil iftar adalah agar kita yang saum tidak keluar rumah, ya, agar bisa fokus di akhir siang tilawah Al-Quran, zikir, kemudian berdoa, dan agar tidak keluar rumah di waktu itu akhir siang, setelah asar berarti ya. Kecuali apa? Ada hajat. Li'alla yufawwita ala nafsi hadhil khairat, agar kebaikan-kebaikan ini tidak luput baginya. Wa qad yu'adzinu al-mu'adzinu lil-iftar wa huwa fi tariq. Karena terkadang ketika adzan tiba, keadaan dia dalam keadaan di mana? Di perjalanan.
Wa huwa fi tariqi ila manzilihi. Terkadang dia masih di jalan. Masih di jalan, mau pulang ke rumah. Belum macet. Fayati sa'iran nafas. Maka dia datang ke rumah itu dalam keadaan jiwa yang tidak tenang. Nanti berbukanya apa saja tergesa-gesa, sholatnya pula tergesa-gesa. Dampaknya nanti kemana? Dampaknya nanti setelah kalau makan, kalau sholat maghrib tergesa-gesa, kemudian makan berbuka tergesa-gesa, dampaknya apa? Karena jiwa kan tidak tenang. Nanti dampaknya ke ibadah yang lain nanti. Isya, sholat taraweh. Kuncinya di situ ternyata. Di akhir siang. Pada asar. Subhanallah. Ini harus diperhatikan ya. Nah. Qad adha'a waqta du'a. Dia telah mengabaikan, menyanyiakan waktu berdoa. Waktu petang, insyaallah. Wa fawwatal mubadarata bil iftar. Dia juga telah luput sunnah, yaitu bersegera dalam berbuka. Banyak hal. Allahul musta'an. Ini musibah ya, kategorinya. Yang secara tidak sadar kita pun yang melakukan. Barangkali hadirin rahimanun, ini tantangannya. Pahala saum itu sangat besar sekali. Ya, illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam. Seluruh amalan ibnu Adam itu untuk siapa? Untuk mereka, untuk dia. Kecuali apa? Saum. Fa innahu li, sungguhnya saum itu pahalanya untukku, wa ana ajzi bihi. Aku yang akan memberikan pahala. Kadarnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Rabbul Alamin. Ya, al-ajru ala qadri masyaqqah. Dan besarnya pahala itu tergantung sesuai dengan apa tingkat kesulitannya, tantangannya. Salah satu tantangannya ini biasanya terlebih ketika menjelang maghrib atau setelah sholat asar ke sini, tantangannya gede banget itu. Nah, saya kira ini mafhum, ya, bisa difahami dan dirasa insya Allah demikian. Merekatkan ya kuncinya. Apa merekatkan itu? Naam, azam yang kuat, hirs. Ya ada itu. Naam, wallahu a'lam bishawab. Satu catatan penting Pak. Saya kira penting. Baik. Saya lewat dulu ya. Hadis berikutnya tentang sahur. Kita lewat satu hadis terlebih dahulu karena kaitan dengan berbuka. Ya. Ma yustahabbul iftaru alaihi. Apa yang dianjurkan untuk berbuka? Ya, supaya runut, saya bawakan terlebih dahulu hadis setelahnya dulu yang membahas tentang berbuka. Ya. An Salman ibni Amir ad-Dhabi, dari sahabat Salman ibn Amir ad-Dhabi, lahu suhbah. Hadis Salman bin Amir ad-Dhabi. Anid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza aftara ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berbuka, fal yuftir ala tamrin, maka berbukalah dengan tamar, dengan kurma. Fa illam yajid fal yuftir ala ma'in, jika tidak menemuinya, tidak mendapatkannya, ini tamar, falyuftir ala ma'in, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun, karena itu akan mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau domir
yang ada di ha fa innahu ini kembali kepada air, maka diartikan sesungguhnya karena air itu bisa mensucikan, membersihkan. Apa bersihkan apa? Hararatun nafs. Panasnya jiwa atau panasnya apa? Termasuk anggota tubuh yang ada di diri kita gitu. Nanti insya Allah taala paparannya biasanya. Sekali lagi, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian hendak berbuka, maka berbukalah dia dengan tamar, yakni kurma. Apabila tidak mendapati, maka falyuftir ala ma'in, berbukalah dengan air. Fainahu tahurun, karena itu akan mensucikan, membersihkan. Rawahul khamsatu, hadis diriwayatkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Riwayat yang 5 yang dimaksud adalah Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, kemudian Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dalam kitab Al-Kubra, ya, Imam Abu Dawud dalam sunannya, kemudian dalam Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dalam sunannya. Demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim terus. Baik. Hadirin rahimani rahimakumullah. Al-haditsu dalilun ala masyru'iyatil iftari ala tamrin. Hadis ini syariat untuk berbuka dengan tamar. Wa huwa yabithu samri nakhli, yang dimaksud adalah rutab. Yaitu kurma apa? Kurma basah. Karena ada hadis Anas bin Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Rasulullah, diperhatikan, kapan kita berbuka dan kapan kita sholat. Kadang campur. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, kata Imam Ad-Darqutni, hadis ini isnadu sahih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru, biasa. Ya, umumnya kalau ada kana kemudian datang setelahnya fi'il mudhari, itu menunjukkan perkara yang biasa dilakukan. Maka diartikan, diterjemahkan, Rasulullah biasa, beliau berbuka ala rutabin, dengan menggunakan apa? Rutab. Kurma apa? Basah. Qabla an yusalliya, sebelum sholat. Ini sebelum sholat maghrib. Fa illam yakun rotobatun, jika tidak ada rutab, fatamratun, maka tamar, yaitu kurma apa? Kurma kering. Fa illam yakun tamaratun hasan hasawatin min ma'in, maka ya, jika tidak ada tamar, maka hasan min au hasawati min ma'in, beberapa teguk atau tegukan dari tegukan air. Tuh. Demikian. Fahada yadullu ala anna al-afdalah huwa ar-rutab in tayassara. Jumlah syartiyah, ada syaratnya. Hadis ini dalil bahwa afdalnya berbuka itu dengan rutab atau kurma basah. Dengan catatan, dengan syarat in tayassara, jika ada. Kalau nggak ada, itu maksakan. Li'annahu asha wa anfa'u fi waqtihi. Karena itu sangat bermanfaat di saat itu, ya, di saat berbuka, rutab itu sangat bermanfaat. Ya, tsumma tamuru inda adami rutabi, kemudian baru tamar kalau tidak ada rutab, kurma basah. Tsummal ma'u inda adami tamri, kemudian air jika tidak ada. Liqaulihi fa innahu tahurun, karena air itu tahurun, suci. Kan kalau kita bahas di pembahasan air, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un gitu.
Air itu suci, tidak membuat apapun najis kan itu puasa. Nah, kembali ke hukum asal bahwa air itu adalah apa? Mensucikan dan membersihkan. Nah, waqad athbata ar-rutabu al-hadits afan. Waqad athbata at-tibul haditsu al-fa'idat al-uzma min kauni as-shaimi yuftilu 'ala ar-rutab. Kedokteran modern tuh telah menetapkan faedah yang sangat besar dari rutab. Apabila saum, apabila berbuka diawali dengan apa? Rutab atau tamar. Bal qabla dzalika al-'alamah Ibnu Qayyim, bahkan al-Imam Ibnu Qayyim sebelum itu fadzakar, beliau menyebutkan anna fitran nabi, bahwa berbukanya nabi ya didahului dengan rutab atau tamar atau air, tadbirun latifun jiddan. Itu ada apa tadbir itu? Semacam bimbingan, itu arahan dari Nabi SAW yang lembut. Dalika anna shaima yastanfidu fi naharihi adatan ya mu'dhamu di jasadihi. Ya orang yang shaum di siang hari dia menghabiskan apa namanya? Mu'dhamu di jasadi, di badannya, sehingga menjadi lemah. Wa yakunu qad khafadha indahu sukarud dami. Apa istilahnya? Sukar itu gula. Hah? Manis. Jadi akhirnya dia dengan saum itu mengurangi kadar gula. Ya, mengurangi apa? Kadar gula darah, sukarud dami, darah. Wala siyama fi akhirin harus siam, apalagi di akhir siang, apalagi menjelang berbuka, yaitu di waktu asar ke sini berarti. Kalau ada istilah akhirun nahar, maka yang dimaksud adalah setelah asar ke sini. Alladzi min adlatihi, tandanya ma yushiru bihi shaimu min dha'fin wa kasarin. Biasanya akan dirasakan oleh kita yang saum. Berupa apa? Lemah, leles gitu. Tuh. Lemah, kaslin dan malas biasanya. Ya. Wabil fitri ala rutabi, berbuka dengan apa? Rutab atau tamar, ya'udul badan ila nasyatihi, mengembalikan badan, stamina. Li'anna al-ma'idata tastati'u hadma al-mawad as-sukariyah fit tamar. Karena lambung nanti berkaitan dengan apa? Lambung mengembalikan yang asalnya hilang tadi, sukarud dami tadi, gula darah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wal mawadul lazimatu lil jismi wa fi hadha aydan faidatan. Ada dua faidah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kata beliau, anal maidata la tarhaqu bima yuqaddamu ilaihi faj'atan. Jadi lambung dengan diawali dengan rutab itu apa ya? Perlahan gitu loh untuk menerima nanti makanan. Jadi tidak faj'ah ruas gitu. Tidak kaget dia. Enggak, maksudnya dia terutama di kita ini. Kalau di kita nggak biasa kalau tidak apa? Ya gorengan bal itu berat itu. Berat untuk apa? Pencernaan. Jadi berat untuk pencernaan. Inilah sunnah Nabi SAW sejatinya. Kesehatan di situ. Nah, bal yaridu alih bitadrij, akan tetapi dia mengalir gitu. Tadrij perlahan. Semestinya demikian. Hanya sehat yang saum, insyaallah. Wa dzalika bil iftari ala rutab aw tamar. Dan itu ya berbuka dengan apa? Tamar, rutab. Summal faslu bis salati, kemudian setelah itu dipisah dengan salat. Jadi enggak langsung makan. Tuh. Beberapa butir kurma. Dan sunnahnya Rasulullah SAW mengisyaratkan berapa? Ganjil, witr. Ganjilnya berapa? Iya. Ya. Ya 3 gitu lah. Untuk mengembalikan stamina gitu. 3, Masya Allah. Kemudian minum gitu. Setelah itu apa? Summal faslu bi sholatil maghrib, kemudian dipisah setelah itu sholat. Sehingga
badan kita, terutama lambung, itu apa? Siap, karena perlahan. Tuh. Nah, kebiasaan kita bagaimana? Enggak begitu. Allah Ustaz. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa seburuk-buruk wadah itu syarru wi'a, ya. Tidak ada bejana yang paling buruk illa min batni, kecuali perut Ibnu Adam. Tuh, Masya Allah. Summa tanawala ta'am bila israf. Kemudian baru setelah sholat, jadi urutannya adalah apa? Tamar. Berbuka dengan tamar rutab. Ya, rutab terlebih dahulu. Kemudian apa? Ya, mungkin minum. Setelah minum apa? Sholat. Baru setelah sholat, makan. Bila israfin, ini pun ada catatan tanpa berlebihan. Tidak berlebihan. Nah, ini faedah pertama kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Faedah kedua, anal iqtisar ala tamar indal iftar. Yahaddu min jisyi'is shaimi fala yuqbalu ala ta'amihi yaltahimuhu duna madghin aw tadawukin. Intinya meringankan lah. Meringankan apa? Tubuh, meringankan tubuh. Tuh, tidak memberatkan. Fa in hadza ma'anna khilaf sunnati aidan yushgilu kadzalika an mubadarati bi huduri shalatil maghrib. Jika langsung kepada makanan yang berat, maka apa? Oh, kasihan udah. Kasihan. Berat. Itu. Selain menyelisih sunnah, juga apa? Dia akan terlambat berjamaah sholat maghrib. Nanti juga ada catatan penting, terutama bagi jamaah, kemudian takmir masjid, umpamanya. Karena sebagian takmir masjid, sebagian masjid, tidak semua. Sebagian masjid terlalu tergesa-gesa dalam sholat. Ini perlu diperhatikan. Ya, itu cukuplah beberapa saat untuk menunggu siapa? Nah, jamaah. Ya, baik. Fa'il lam yajid as-shaimu tamran aftara ala ma'in, jika tidak ada tamar, maka berbuka dengan air. Wal ma'u yudfi'u luhaibi al-ma'idah. Air itu bisa yudfi'u, meredakan luhaib, gejolak panasnya apa? Ma'idah, wa hararati as-shaum, dan panasnya saum. Wa yunazzifuha, sekaligus juga membersihkan, kama qarrara dzalika tibbul hadis, sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama atau para tib, dokter. Ya. Mu'alif rahimahullah ta'ala mengakhirkan doa. Jadi mengakhirkan apa? Doa dalam berbuka. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari Imam Muslim, "Idza aqbala al-laila aw afan, idza aqbalu al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim." Intinya di penggalan terakhir, apabila matahari sudah terbenam, faqad aftara as-shaim. Maka itulah waktu untuk apa? Berbuka. Ya. Kana la yusalli al-maghriba, beliau tidak salat maghrib terlebih dahulu, hatta yuftira, sehingga beliau berbuka, walau ala syurbati au syarbati ma'in, walaupun hanya sebatas dengan tegukan air. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis tadi di muqaddimah dikatakan bahwa la tazalu ummati bi khairin ma'ajjal al-fitr. Umat ini di redaksi yang berbeda, kalau di sini annas, manusia. Ya. Bahwa manusia berada, atau umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menjegerakan dalam berbuka. Ya. Maka bisa kita berdoa dengan doa yang memang sering insyaallah taala dan sudah pada hafal ini billahi taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara," qala, apabila dia berbuka, qala dhahaba dhama'u wabtallati al-'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Bisa berdoa dengan doa
tersebut insyaallah taala lebih aqwa, lebih kuat. Gitu. Daripada doa apa? Allahumma laka sumtu ila. Karena dianggap itu termasuk hadis yang mursal. Ya, hadis mursal atau termasuk hadis yang dhaif kategorinya. Tuh. 6. Baik. Kita masuk hadirin rahimani rahimakumullah, dan disitulah waktu mustajab doa. Di kala kapan? Nah, berbuka itu adalah apa? Waktu mustajab dalam berdoa. Tuh. Makanya pada dasarnya hukum asalnya seluruh hari-hari di bulan Ramadan itu adalah apa? Mustajab. Bahkan makanya di Al-Quran menetapkan bahwa syahrun mubarakun. Ya, bulan penuh dengan apa? Keberkahan. Salah satu keberkahannya, kebaikannya adalah situ. Mustajab diijabahnya apa? Doa. Maka tentu lebih utama apabila kita dalam keadaan apa? Saum itu sendiri. Bisa paham ya? Berarti ketika saum itu harus rajin-rajin apa? Berdoa. Makanya tadi diisyaratkan terutama ketika akhirun nahar, akhir siang itu harus memperbanyak apa? Berdoa, tilawah Al-Quran, zikir dan seterusnya. Rangkaian ibadah. Itu waktu mustajab. Bukan justru terbalik gitu. Itu fitnahnya itu sendiri. Kalau setelah asar itu biasanya apa? Ngabuburit. Dan disitulah godaannya gede banget. Marema di situ. Banyak hal. Antum tahu yang marema ya? Masya Allah. Baik. Kita masuk di sahur. Kita masuk di sahur insyaallah. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti insyaallah di akhir menuju ya. At-targhib fi suhur. Nah, kita masuk di sahur. Boleh Bapak Ibu mengatakan suhur, boleh juga mengatakan apa? Sahur. Jadi boleh apa? Suhur atau sahur. Bi fathis sin sahur ma yu'kalu waqta as-sahri. Sahur itu kemakanan. Makanan yang dimakan di waktu sahur. Sahur itu adalah makanan yang dimakan di waktu sahur. Ma yu'kalu waqta sahri. Sahar. Ya. Apa atau hidangan yang dimakan di waktu sahar. Sahar itu malam. Sahar itu akhir malam. Hidangan yang dimakan di waktu akhir malam. Nah, itu disebutnya apa? Sahur. Akhirul lail, akhir malam. Adapun dengan suhur ya bil dhammi sin, dengan dhammah sinnya, al fi'lu, ini perbuatan. Aklus suhur. Suhur istilahnya perbuatan. Artinya apa? Makan. Aktivitasnya. Aktivitas makan. Nah. Baik, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakatun." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaihi, disepakati hadis ini pengeluarnya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab Siyam, babu barakatis suhur min ghairi ijabin. Bab keberkahan suhur min ghairi ijabin, tanpa ada kewajiban ijab.
Demikian pula Imam Muslim. Al-haditsu dalilun ala anna as-shaima ma'murun bis-suhur. Hadis ini dalil, ya, dalil perintah untuk sahur bagi siapa yang hendak menunaikan sahur. Lianna fihi khairan katsiran wa barakatan 'azimatan diniyatan wa dunyawiyatan. Karena terdapat keberkahan, kebaikan yang banyak, baik sifatnya dini, agama ataupun duniawi. Wa dzikru sallallahu alaihi wasallam lil barakah min babil hadd ala suhur. Penyebutan barakah, ya, Rasulullah menyebut di sini bahwa fa inna fis suhuri barakah, dalam sahur itu dapat keberkahan. Itu motivasi agar apa? Sahur. Tuh. Wa hadzal amru fi hadzal hadis amru istihbabin la amru ijabin. Perintah yang ada dalam hadis ini perintah istihbab, anjuran. Ya. La amru wajib, amru ijabin, bukan perintah wajib. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya terutama apabila seseorang tidak melakukan sahur. Apakah dia berdosa atau tidak, demikian. Nah, konsekuensinya berbeda nanti hukumnya antara sunnah dan wajib. Kalau wajib berarti apa? Dosa berarti. Wa qad naqala Ibnul Munzir al-ijma' ala dzalika. Ibnul Munzir menukil ijma' atas ini. Bahwa hukumnya adalah apa? Sunnah. Yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Bidalil, dengan dalil bahwa Nabi SAW wasala ashabuhu. Nabi SAW mewisol. Apa wisol itu? Melanjutkan. Jadi menyambung. Jadi tidak berbuka dan tidak sahur. Subhanallah. Jadi siang dan malam sahur, dalam keadaan sahur. Wisol. Rasulullah pernah demikian pula para sahabat Ibn Mu'alim. Nah, setelah ini pembahasan bisa ada. Wal wisalu ayyasuma yaumain, hakikat wisal itu adalah saum 2 hari atau lebih, bahkan wala yuftiru, tidak berbuka. Bal yasumun nahar ma'al lail, siang dan malamnya saum. Tuh. Ana fi suhuri barakatun diniyatun wa dunyawiyatun. Dalam sahur itu ada diniyatan, barakatan diniyatan wa dunyawiyatan. Jadi dalam sahur itu ada keberkahan sebagaimana telah disyaratkan tadi. Wa yamtisalu amrin nabi, dan itu mengikuti apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mutasahhiru idza nawa bi suhuri imtisal amrin nabi wal iktida bihi kana suhuru ibadah. Apabila kita sahur dengan niat mengikuti dan mencontoh Nabi, ibadah jadi. Sahur itu kan makan hukum asalnya, Pak. Harus dipahami ya. Sahur itu makanan tadi kan ya. Suhur adalah apa? Kegiatan sahur. Hukum asalnya mubah. Makan kan mubah. Jelas ya? Makan adalah apa? Mubah. Tapi kalau kita ikat niat kita dengan mengikuti Nabi SAW, maka perkara mubah berubah menjadi sunnah. Ya, berpahala maksudnya apa? Jadi berpahala, menjadi ibadah, bernilai ibadah. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, sahur itu makanan, suhur aktivitas perbuatannya, hukumnya mubah. Tapi kalau diniatkan mengikuti Nabi SAW, maka kegiatan tersebut, kegiatan makan tersebut, sahur tersebut adalah menjadi ibadah. Wa yuhsalu lahu bihi ajru bihadhihi an-niyah. Maka dia mendapatkan pahala dengan niat itu. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Seluruh amal perbuatan tergantung niat. Ya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, jika tidak ada kosong daripada niat tersebut, maka apa? Mubah, udah dapat. Nah, wa fi suhuri mukhalafatu ahli kitab. Sahur itu ada hal di mana menyelisih ahli kitab. Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi akalatus suhur. Pembeda antara saum kita dengan mereka ahli kitab
adalah apa? Makan sahur. Jadi sahur ini pembedaan antara kita dengan mereka. Rasulullah SAW sangat tegas dalam bab ini. Mukhalafatu ahli kitab, untuk menyelisih apa? Mereka ahli kitab. Tasyabbuh bil kufar itu sangat tegas Nabi SAW. Apalagi dalam masalah kuburan. Wa min barakatis suhur at-taqawi 'ala al-ibadati wa hifdhi quwwatil badan. Keberkahan sahur banyak sekali. Saya kira besar sekali. Menjaga kekuatan badan, fisik gitu ya. Fa innal mutasahhira aqwa 'ala wadha'ifihi al-yawmiyah min ghairi mutasahhir. Orang yang sahur dengan orang yang tidak sahur nanti berbeda biasanya. Umumnya. Nah. Walaupun hanya beberapa butir kurma. Nah. Dan di sini tidak ada kekhususan makanan seperti di berbuka. Ya, dalam sahur. Jadi tidak ada kekhususan. Tuh. Tapi jika umpamanya mau mencukupkan dengan tamar, ya, dan itu masya Allah mengenyangkan sebenarnya sejatinya. Ya, tetap patokannya adalah kepada dalil. Kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tidak ada dalil. Wallahu a'lam. Ya, bisawab. Nanti kalau ada yang silakan nanti di sharing ya. Terutama kekhususan makanan, terutama di waktu sahur. Nah, wa min barakati suhur al-qiyamu akhiral laili lidzikri wad du'a was shalah. Di antara keberkahan sahur itu adalah apa? Al-qiyam akhirul lail, salat di waktu malam, berdoa, zikir. Wa dzalika madinnatul ijabati, dan itu waktu-waktu mustajab. Jadi waktu sahur adalah waktu mustajab doa. Wa ala hadza fa yanbaghi al-hirsu ala as-suhuri wa adam tarki. Oleh karena itu harus diperhatikan. Perkara yang sangat atau harus diperhatikan. Wa adam tarki, tidak boleh tinggalkan. Walau kana al-insanu la yashtahi, walaupun tidak istilahnya, tidak nafsu gitu ya. Biasanya demikian. Bangun tidur langsung makan. Nah. Fa innahu yahsulu bi aqall ma yatanawwal al-insan min maqulin aw mashrubin. Maka cukuplah dia makan atau hanya sebatas minum, walaupun sedikit. Walau bijur'ati laban, atau walaupun hanya sebatas tegukan susu, air susu. Makanya dikatakan tuh bijur'ati laban, susu. Tidak seperti berbuka. Liasul ala hadil barakah wal fawaidul 'azimah. Tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan keberkahan ini. Itu. Jadi jangan merasa kuat umpamanya. Enggak. Dengan sahur itu kita mengikuti sunnah Nabi SAW, dan situ banyak kebaikan. Walaupun hanya sebatas satu teguk air ataupun satu teguk air susu. Wallahu musta'an. Nah, udah selesai itu pembahasan. Ya, pembahasan selesai sebenarnya. Di adab seputar apa? Berbuka dan sahur. As-suhuru akaluhu barakatun. Akluhu barakatun. As-sahur, makanan di waktu sahur itu barokatun, berkah. Fala tad'uhu, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun satu tegukan air. Fa innallaha azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin, bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Ini di hadis yang lain tuh. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada siapa? Orang-orang yang sahur. As-salatu minallahi azza wa jalla ila Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? As-sana'uhu fi mala'il a'la. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Aliyah ya. Kata Abu Aliyah, salawat dari Allah itu maknanya adalah sanjungan pujian untuknya di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat dari para malaikat dan dari makhluk adalah apa maksudnya? Doa kebaikan. Nah, Masya Allah. Ajilul iftar wa akhirus sahur. Bagaimana waktu sahur? Nah, kata Rasulullah, ajilu al-iftar, bersegera dalam berbuka dan akhirkan sahur. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Tuh, berbuka dilambatkan, kemudian sahur disegerakan. Terbalik itu.
Bakiru bil iftar wa akhir suhur. Ya, bakiru bil iftar. Segeralah berbuka wa akhir dan akhirkan sahur. Ya, di yang lain salatun min akhlaqin nubuwati, ada 3 perkara termasuk akhlak kenabian. Ta'jilul iftar, bersegera dalam berbuka. Jadi ada 3 akhlak kenabian. Ta'jilul iftar, bersegera dalam berbuka. Wa ta'khirus suhur atau sahur, mengakhirkan sahur. Wa wad'ul yamin 'ala shimal fi shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Ini. Begini, boleh. Ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Itu termasuk apa? 3 akhlak Nabi. Akhlak kenabian. Terakhir ada hadis juga. Inna ma'syaral anbiya umirna an tu'ajjala iftarana. Kami para nabi disuruh atau diperintahkan untuk bersegera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Wa nadha'u aymanana 'ala shimalina fi shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Jadi 3 seperti tadi, menguatkan hadis yang sebelumnya. Kami para nabi, kata Rasulullah, disuruh untuk bersegera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur, dan disuruh pula untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini saja barangkali untuk pertemuan kita di pagi ini. Semoga yang sedikit ini menjadi barokah kebaikan untuk kita semua. Allahumma amin. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.